Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sehat selalu, senyum ceria, Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar di Sentra Science bersama Ustazah Lilis Aryani dengan tema indahnya kebersamaan. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari tentang 1. Sumber bunyi, 2. Sifat-sifat bunyi, 3. Macam-macam bunyi pantul, 4. Jenis-jenis bunyi. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Sumber bunyi. Beduk bisa mengeluarkan bunyi karena dipukul. Ketika dipukul, permukaan beduk akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dalam contoh video tersebut, maka yang menjadi sumber bunyi adalah beduk yang dipukul. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi merupakan gelombang. Mengapa bunyi beduk bisa terdengar oleh kita? Itu karena getaran pada beduk merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Getaran yang merambat disebut gelombang. Oleh karena itu, bunyi merupakan gelombang yang dapat diterima oleh telinga kita. 2. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui berbagai perantara atau medium. Bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat melalui benda gas. Bunyi merambat melalui benda cair. 3. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda keras yang ada di sekitar sumber bunyi. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk 1. Mengukur kedalaman laut. 2. Melihat janin dalam kandungan. 3. Mendengar detak jantung. 4. Bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya karpet, karung goni, kertas, kain, busa, dan wol. Peredam bunyi biasanya digunakan pada dinding dan lantai bioskop. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terjadi setelah bunyi asli selesai diucapkan. Bunyi pantul terdengar jelas persis seperti bunyi aslinya. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya jauh, sehingga gelombang bunyi yang dikirim membutuhkan waktu yang lama untuk dipantulkan kembali. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Gema adalah pantulan yang sempurna dari sumber bunyi. Biasanya jarak sumber bunyi dan pemantul jauh. 2. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya gaung terjadi karena dinding pemantul terletak tidak jauh dari sumber bunyi. Akibatnya bunyi pantul terdengar tidak jelas karena datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Jenis-jenis bunyi. Ingat bahwa bunyi adalah getaran yang merambat atau gelombang.
Dalam gelombang bunyi dikenal istilah frekuensi, yaitu banyaknya getaran bunyi yang merambat setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau disingkat Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 1. Bunyi infrasonik, 2. Bunyi audiosonik, 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 Hz atau artinya dalam 1 detik terjadi kurang dari 20 getaran. Contoh bunyi infrasonik yaitu gerakan lempeng bumi dan aktivitas gunung berapi. Salah satu alat untuk mendengar bunyi infrasonik yaitu seismograf. Hewan yang dapat mendengar bunyi ini antara lain jangkrik, anjing, dan gajah. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu bunyi yang jumlah getarannya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik misalnya bunyi dari sebagian besar hewan seperti sapi, kambing, dan orang utan. Contoh bunyi audiosonik lainnya adalah bunyi riak air, bunyi petir, dan bunyi alunan musik. Bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah jenis bunyi yang jumlah getarannya di atas 20.000 Hz. Hewan seperti lumba-lumba menggunakan ultrasonik untuk berkomunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk mencari mangsa dan menentukan arah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.